Dalam surah Ali Imran ayat 112 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Duribat alaihimu dhillatu aynama thuqifu." Dimanapun mereka berada, mereka akan ditimpa oleh kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang teguh berpegang dengan tali Allah, agama ini, wa hablim minan nas, dan tali hidup bermasyarakat. Waba'u bighadabim minallah, mereka akan mendapat murka dari Allah. Waduribat alaihimul maskana, juga ditimpakan kehinaan dan kerendahan kepada mereka. Apa penyebabnya? Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ada 4 penyebabnya menurut Ali Imran ayat 112 ini. Kenapa ditimpakan kehinaan, kerendahan? Lahir di tengah negara Katulistiwa, bagaikan jamrut mutiara, daerahnya subur makmur, hijau ranau, gemah ripah loh jenawi. Tapi kadang-kadang tertimpa kelaparan, tertimpa ketakutan. Apa penyebabnya? 4 penyebab utama. Pertama, yakfuruna bi ayatillah. Mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat yang terucap oleh Allah yang kita namakan wahyu, Al-Quran, atau ayat yang tercipta oleh Allah, alam ini. Mereka ingkar, mereka ambil manfaat dari alam, mereka kuras alam, tapi mereka tidak pernah syukur kepada Sang Pencipta alam. Kalau bahasa kasarnya kira-kira Tuhan kan jengkel. Bumi gue aja lu manfaatin, gue nya lu gak mau sembah. Ingkar, kafir kepada ayat Allah. Itu yang mendatangkan musibah. Dijelaskan dalam An-Nahl 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan satu contoh tentang kampung, kota, negara yang aman, tenang, tentram, damai. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Rizkinya datang dari arah manapun saja. Apa saja ditanam tumbuh menghasilkan buah yang bermanfaat. Air mengalir dengan jernih. Sawah terhampar luas hijau menguning. Rempah-rempahnya tidak terkira lagi. Fakafarat bi an'umillah, tapi penduduknya ingkar kepada nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Akibatnya Allah hantam mereka dengan kelaparan dan ketakutan dari sebab ulah mereka sendiri. Jadi musibah yang merupakan azab itu datang, penyebab pertamanya orang kufur kepada ayat-ayat Allah. Baik yang terucap oleh Allah, yaitu wahyu, atau kufur kepada ayat yang tercipta oleh Allah, yakni alam yang terbentang ini. Penyebab yang kedua, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Membunuh nabi. Loh Pak, zaman sekarang kan gak ada nabi, bagaimana kita mau membunuh nabi? Memang zaman kita tidak membunuh nabi secara fisik karena nabinya tidak ada. Tapi menginjak-injak ajarannya, meletakkan ajarannya di bawah rasio, itu kan sudah membunuh nabi. Buat apa kita agungkan namanya kalau kita injak ajarannya? Buat apa kita sebut dan kita sanjung dia kalau kita belakangi perintahnya? Membelakangi para nabi. Itu sudah pembunuhan kepada para nabi, pembunuhan gaya modern zaman kita sekarang ini. Muhammad itu manusia biasa. Sebagai manusia kan dia bisa salah. Karena itu yang mutlak cuma Quran.
Hadis sunnah itu bikinan Nabi saja, itu kan sejarah. Jadi sumber agama cuma Quran. Muncullah orang-orang yang ingkar sunnah. Itu kan juga membunuh Nabi. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Sebab yang kedua. Adapun sebab yang ketiga, dzalika bima asaw, perbuatan maksiat yang merajalela, dikerjakan terang-terangan. Agama memerintah amar ma'ruf nahi munkar kan? Tapi yang dia kerjakan amar munkar nahi ma'ruf. Tebulak. Apa? Terbalik. Amar munkar nahi ma'ruf. Yang munkar malah dianjurkan, yang ma'ruf yang baik-baik malah dicegah. Yang munkar dianjurkan, bahkan diberikan iming-iming akan mendapat hadiah sekian ratus juta, akan ini akan itu. Yang munkar diiming-iming, yang ma'ruf malah dihalang-halangi. Pengajian sulit, dakwah kadang-kadang mengalami posisi yang tidak diharapkan. Akibatnya ya prinsip yang terbalik, namanya amar munkar nahi ma'ruf. Yang munkar diperintah, yang ma'ruf malah dicegah. Akibatnya perbuatan munkar dikerjakan berterang-terangan. Malah belum lama ada orang yang mengusulkan supaya pemerintah membuka judi secara resmilah untuk menutup judi yang ngumpet-ngumpet ini. Kalau resmi nanti bisa dikontrol katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sudah diputuskan untuk dilarang, dianjurkan supaya dibuka lagi. Dibuka, ditutup saja, ditutup dan dilarang saja, yang ngumpet-ngumpet masih banyak. Apatah lagi kalau dibuka berterang-terangan. Judi kronis, mabuk jadi kebanggaan, perbuatan zina sudah cerita harian. Malah yang aneh bin ajaib kadang-kadang terjadi sedarah sendiri. Ada bapak melalap anak kandungnya. Ada anak kandung tidur sama ibunya. Kalau tidur biasa wajar, ini tidur-tidur. Allahu Akbar. Perbuatan maksiat yang merajalela mengundang azab. Yang keempat, penyebab yang keempat, wa kanu ya'tadun. Mereka benar-benar telah melampaui batas. Yang kaya melampaui batas, menumpuk kekayaannya. Beli gunung, beli laut, beli langit kalau bisa. Ya'tadun, perbuatan yang melampaui batas. Nah, yang kita khawatir, kalau musibah yang menimpa ini merupakan azab, tinggal kita introspeksi dan mawas diri saja. Saya mendapat kesulitan, musibah ini kira-kira ujian, teguran, atau azab. Kalau musibah menimpa orang kafir, azab. Kalau dia menimpa orang baik-baik, ujian. Kalau dia menimpa orang baik yang berbuat